Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing spiritualnya. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi diperlihatkan ada teman wanita yang dulu pernah bekerja dengannya di tempat kerja yang dahulu, bahwa wanita itu meminjam meteran milik temannya yang laki-laki, tetapi yang dikembalikan oleh wanita itu adalah meteran yang kecil, tidak sama dengan yang dia pinjam. Fulan disuruh bicara kepada teman wanitanya itu untuk memberitahu kalau meterannya yang dikembalikan itu kecil, tapi teman wanitanya si Fulan itu tidak mau memperdulikan omongan si Fulan. Itulah mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira itu dari Allah. Mimpi yang terjadi karena pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah mentakwilkan mimpi. Orang yang diberi pengajaran ilmu takwil mimpi oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam diajari oleh Allah sebagian takwil mimpi. Yang itu berarti bahwa ilmu takwil mimpi bukanlah ilmu yang didapat dari membaca buku, tetapi adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulan yang tadi saya ceritakan, itu adalah memiliki makna bahwa Allah memberi petunjuk tentang keadaan temannya si Fulan saat ini. Saat Fulan itu bermimpi, Allah memberitahu bahwa teman wanitanya yang dulu pernah bekerja dengan Fulan itu dalam keadaan yang buruk. Kondisi spiritualnya
adalah orang yang keadaannya ruhnya buruk, ahli maksiat. Karena apa? Di dalam visual mimpi itu diperlihatkan bahwa temannya fulan itu tidak amanah orangnya, meminjam meteran yang besar tetapi mengembalikan meteran yang kecil, berbeda dengan yang dia pinjam. Hal ini berkaitan dengan hadis tentang ruh. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4774, Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih. Maknanya Allah itu menciptakan roh seperti prajurit, suka berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh baik itu menjadi akrab, tetapi jika ruh baik bertemu ruh buruk itu berselisih. Karena apa? Beda karakternya. Ruh baik itu adalah ruh orang yang beriman, orang yang bertakwa, sedangkan ruh buruk itu adalah ruhnya orang ahli maksiat. Di dalam mimpi tersebut tidak terjadi keakraban antara teman wanita si fulan dengan si fulan. Ketika fulan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah perbuatan keji yang dilakukan oleh teman wanitanya itu dengan memberitahu bahwa meteran yang dikembalikan itu tidak sama dengan yang dia pinjam. Tetapi wanita tersebut tidak memperdulikan omongan si fulan, tidak mau menerima pemberitahuan dari si fulan. Nah, itu adanya perselisihan. Tidak sama keadaan ruh teman wanita si fulan dengan keadaan ruh si fulan. Sedangkan si fulan pada mimpi-mimpi yang sebelumnya sudah banyak saya posting dan sudah saya jabarkan takwilnya, bahwa fulan itu bermimpi dengan guru sekumpul, dibantu oleh guru sekumpul membuat kusen pintu, yang itu memiliki makna bahwa Allah memberikan rahmat bagi si fulan itu untuk bisa membuka hatinya, mau menerima nasihat kebaikan, dan fulan juga disuruh guru sekumpul untuk menyarankan kepada orang lain untuk membuat kusen pintu seperti dirinya, tetapi orang lain itu tidak mampu membuat kusen pintu seperti dirinya, yang memiliki makna bahwa temannya tidak mampu membuka hati, tidak mudah untuk menerima nasihat kebaikan seperti hanya si fulan mampu melakukan itu. Nah, di dalam mimpi yang barusan saya ceritakan itu juga berkaitan dengan mimpi dengan guru sekumpul itu, bahwa fulan ini disuruh guru sekumpul untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, cuman dengan bahasa simbol, membuat kusen pintu yang memiliki makna tersirat. Sedangkan di visual mimpi yang barusan saya ceritakan, itu visualnya adalah sama artinya dengan visual seperti mimpi yang dialami si fulan. Ya. Jadi Allah itu memberitahu tentang keadaan temannya yang buruk saat ini, saat fulan bermimpi, dan dengan itu diharapkan fulan membantunya dengan doa dari jarak jauh. Karena keutamaan orang yang berdoa, mendoakan saudaranya yang seiman untuk kebaikannya, maka Allah memerintahkan malaikat di atas kepalanya mengatakan amin, supaya yang berdoa itu mendapatkan hal yang serupa atas yang didoakan si fulan. Nantinya kalau misalkan fulan berbuat tidak amanah di dalam kehidupan nyata atau berbuat maksiat, maka dengan investasi mendoakan orang lain atas kebaikannya, nantinya fulan akan mendapatkan kebaikan juga dari orang lain, yang mana Allah menggerakkan orang lain yang seiman mendoakan si fulan dari jarak jauh. Itulah manfaatnya jika kita mengikuti syariat atau peraturan Allah. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, dan jika Anda ingin mengetahui kisah-kisah mimpi yang lain sebelumnya, bisa ditonton pada video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.